Pemirsa, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh melejit hingga 5,29%, melampaui ekspektasi di tengah dinamika ekonomi global. Capaian positif ini menjadi sinyal kuat tumbuhnya konsumsi dan investasi domestik. Namun bagaimana strategi menjaga tren positif ini agar tetap konsisten? Berikut penjelasan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada rekan kami Prisca Papilaya. Pemirsa, Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 tumbuh solid sebesar 5,29% secara year on year. Di tengah tingginya tekanan ekonomi global, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung utama. Namun pertanyaannya, apakah daya beli masyarakat kita masih akan terus bertahan? Dan bagaimana pula BPS merekam fenomena transaksi belanja online yang kian merebak serta lesatan ekonomi di daerah-daerah. Untuk mengulasnya telah hadir Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Prisca. Iya, Bu Wini ya dipanggil lebih akrabnya ya. Iya. Baik Bu Wini, saya langsung ke pertanyaan pertama. Ini ngomongin soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau BPS itu mengukurnya seperti apa Bu? Ya, jadi mungkin sebelum saya masuk ke sana, saya akan juga menjelaskan bahwa di dalam ekonomi itu ada 4 jenis pasar. Ada pasar barang dan jasa, ada pasar uang, ada pasar modal, dan juga ada pasar tenaga kerja. Nah, PDB itu atau dengan kata lain produk domestik bruto adalah bagaimana kita melihat pasar barang dan jasa, di mana di situ ada produsen, ada konsumen, dan kemudian yang dihitung adalah seberapa kapasitas ekonomi suatu wilayah atau suatu negara dalam rangka menghasilkan produk barang dan jasa. Nah, ini yang diukur melalui PDB. Nah, oleh sebab itu, waktu BPS mengukur PDB, kita mengukurnya dari sisi produksi, yaitu nanti ada 17 sektor, di mana sektor-sektornya antara lain adalah pertanian, pertambangan, industri manufaktur, kemudian ada pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, juga ada jasa perusahaan dan jasa pendidikan kesehatan. Ada 17 sektor yang kita tampilkan dalam PDB sisi lapangan usaha atau sisi produksi. Nah, karena di dalam pasar barang dan jasa juga ada sisi permintaan, maka kita juga mengukur PDB sisi permintaan. Artinya, barang yang diproduksi, barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian, pasti ada yang menyerap, yaitu di sisi permintaan. Siapa dia? Dia adalah konsumen di rumah tangga, kemudian ada pelaku usaha yang untuk investasi, kemudian ada pemerintah yang juga mengkonsumsi barang dan jasa, dan bahkan ada rest of the world atau yang kita sebut dengan net export. Nah, jadi dua sisi ini yang kita hasilkan dalam rangka mengukur PDB. Dan tadi kembali ke pertanyaannya Mbak Prisca, bagaimana kemudian kita mengukur? Ada manualnya Mbak. Manualnya itu yang kita sebut dengan System of National Account 2008, ini manual internasional, dan juga ada Quarterly National Account Manual yang juga dikeluarkan baik oleh UN Statistical Division dan IMF. Jadi semua negara dalam menghitung PDB-nya ini mengacu kepada dua manual ini. Nah, berikutnya adalah untuk konkret di lapangannya, BPS ini menghitung mulai dari level kabupaten kota, diagregasi menjadi PDRB provinsi, dan kemudian kita agregatkan kembali menjadi PDB nasional. Bahkan yang dihitung di level nasional disagregasi menjadi level provinsi dan juga kabupaten kota. Artinya BPS menghitung ini secara komprehensif, top down dan bottom up, dan kita menggunakan 3.500 lebih indikator yang untuk hanya menghitung PDB dan PDRB. Begitu Mbak Prisca. 3.500 indikator itu semuanya dipakai, dan apakah sesuai satu sama lain Ibu hasilnya? Adakah anomali-anomali tertentu? Iya, tentunya kita akan melihat konsistensi di antara indikator-indikator itu, dan nanti tentunya ada metodologi untuk kemudian kita melakukan cleaning data dari indikator-indikator yang digunakan itu Mbak Prisca. Jadi memang semua sudah kami lakukan dengan SOP yang jelas.
Jadi tidak bisa lagi dipertanyakan ya hasilnya dari mana begitu, karena output itu diolah sedemikian rupa dengan ribuan indikator itu tadi. Betul. Iya, kami kan bukan lembaga yang melakukan proyeksi, yang hanya menggunakan mungkin puluhan atau bahkan beberapa indikator. Kami adalah lembaga statistik resmi negara, Mbak Priska, yang memang harus menghasilkan dan memproduksi statistik sesuai dengan metodologi yang terstandar. Oke, kalau dari data BPS, Ibu terlihat bahwa konsumsi rumah tangga ini masih jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dengan tekanan eksternal, misalnya faktor global begitu, apakah BPS melihat ada dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Iya, mari kita lihat dulu pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga yang tercatat oleh BPS, yaitu di triwulan 2 2026 konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%. Ini masih bertahan di kisaran 5%. Artinya konsumsi rumah tangga terlihat solid walaupun di tengah ketidakpastian global. Kemudian kalau kita perhatikan juga, kalau kita lihat sektor apa sebenarnya atau subsektor apa yang kemudian menjadi penopang konsumsi rumah tangga yang terutama di triwulan 2 2026 ini. Pertama, di triwulan 2 2026 ini kan ada momen Idul Adha, ada beberapa long weekend. Itu yang menyebabkan kalau kita bedah lagi di subsektor transportasi dan komunikasi serta restoran itu tumbuhnya relatif tinggi. Jadi konsumsi rumah tangga itu ternyata banyak yang memang melakukan perjalanan maupun kuliner di restoran dan kafe. Nah itu satu hal. Kemudian yang kedua, selama triwulan 2 2026 tadi kan kita lihat inflasi relatif terjaga berkat peran APBN ini sebagai shock absorber yang dimana kemudian transmisi kenaikan harga minyak mentah dunia itu diredam dampaknya sehingga tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat kita. Disitulah karena ini kaitannya dengan yang subsidi BBM kemarin juga kah? Iya, jadi itu yang kemudian kita katakan karena subsidi BBM itu tetap ada, sehingga harga kenaikan BBM di pasar global karena adanya perang di Selat Hormuz, bahkan harga listrik juga tidak naik gitu kan, dan juga kita artinya apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas makroekonomi ini terlihat di dalam PDB di triwulan 2 2026 ini. Ya, jadi inflasi terjaga selama triwulan 2 2026, bahkan terakhir di bulan Juli inflasi kita di kisaran 2,88%. Ada hubungannya Kak Ibu konsumsi rumah tangga ini dengan daya beli masyarakat? Ya pasti, karena tentunya kalau daya beli masyarakat masih terjaga, itu terekam di dalam konsumsi rumah tangga yang tumbuhnya masih solid. Kita lihat tadi tumbuhnya konsumsi rumah tangga kan masih terjaga di angka kisaran 5%. Kalau ditanya apakah ini lebih lambat dibandingkan triwulan 1, iya. Karena kita di triwulan 1 konsumsi rumah tangganya menyentuh 5,52%. Ada Ramadan, ada Idul Fitri, ya ada momen liburan panjang. Nah, di triwulan 2 2026 ini memang relatif melambat, namun masih solid dan masih kuat karena tumbuhnya di kisaran 5%, Mbak Priska. Artinya walaupun memang BPS tidak melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi, tren yang terbaca sejauh ini baik Bu ya? Iya, positif ya? Iya, karena memang itu yang kami rekam dari angka-angka yang kami hasilkan ini. Jadi tentunya kami melihat stabilitas harga dan stabilitas fundamental makroekonomi kita itu masih terlihat solid di 2026, terutama di triwulan 2.
di mana memang kalau kita lihat kan ketegangan geopolitik masih ada, kemudian perang itu masih terjadi di triwulan 2, tetapi ternyata ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,29%. Nah ini kalau kita lihat angka inflasi, itu kita masih berada di rentang sasaran target inflasi sepanjang April sampai dengan Juni 2026. Bagaimana dengan fenomena belanja online, Ibu? Saat ini kan semakin merebak. Nah, apakah BPS mengukur fenomena ini dan bagaimana kondisi untuk triwulan kedua 2026? Iya, jadi kalau kita lihat bagaimana fenomena belanja online, ini yang kita rekam bahwa ternyata di triwulan 2 2026 itu perdagangan melalui sistem elektronik tumbuhnya 35,13%, Mbak Priska. Ini cukup tinggi. Dan fenomena inilah yang kemudian kami tangkap bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, terutama yang di kota-kota besar, itu sudah mulai shifting cara belanjanya, mungkin sejak COVID-19, dan ini menguat sampai saat ini. Mereka lebih prefer atau lebih menyukai untuk belanja melalui platform online apabila tersedia di dalam platform online. Lebih mudah, lebih hemat, nggak usah pergi kemana-mana, juga kadang-kadang ongkirnya juga bisa gratis kan. Tinggal lihat reviewnya. Tinggal lihat reviewnya, tinggal kita lihat apalagi kalau barangnya sudah pasti tertentu mereknya, ukurannya sudah pasti, itu kita tahu, pasti orang sekarang akan lebih memilih untuk belanja online. Tidak heran, transaksi kris juga melaju pesat, sampai pertumbuhannya itu kalau transaksi melalui kris kan lebih dari 100%, tetapi perdagangan melalui sistem elektronik atau melalui platform online itu saat 2026 di triwulan 2 278 triliun rupiah yang tercatat, terekam dalam catatan kami. Itu tumbuhnya tadi 35%. Ya. Tinggi sekali ya. Iya. Ya, Ibu, tadi kita sudah bicara soal konsumsi rumah tangga. Bagaimana dengan konsumsi pemerintah? Nah, konsumsi pemerintah seperti yang kita ketahui kan memang di triwulan 2 ini tumbuhnya 16%, ya kan, hampir 16%, 15,97% tepatnya. Artinya kan ada percepatan belanja pemerintah ya di triwulan 2 2026 ini. Dan ini terlihat fenomena ini terjadi sejak triwulan 1 2026. Jadi di triwulan 1 2026 itu kan pertumbuhan dari belanja pemerintah atau kita sebut dengan konsumsi pemerintah itu menembus 21,81%. Akselerasi ini berlanjut di mana di triwulan 2 2026 tumbuhnya 15,97%. Oke, itu sesuatu yang baik? Iya dong pasti, Mbak. Karena namanya belanja pemerintah itu pasti memberikan efek stimulus terhadap ekonomi suatu negara atau wilayah. Jadi semakin cepat pemerintah itu membelanjakan dengan cara-cara yang produktif, itu akan semakin tinggi multiplier efeknya atau efek penggadanya terhadap ekonomi suatu negara. Jadi di mana-mana yang namanya belanja pemerintah itu pasti memiliki efek stimulus terhadap ekonomi Indonesia dan ekonomi negara lain tentunya. Oke, sekarang kita beralih ke lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, Ibu, LNPRT. Nih di 2 triwulan pertama 2026, LNPRT ini tumbuh konsisten di atas 6%, bahkan lebih tinggi begitu ya dari pertumbuhan 5,29% Indonesia begitu. Ibu melihatnya bagaimana? LNPRT itu tumbuhnya memang dalam 2 triwulan terakhir, triwulan 1 dan triwulan 2 itu konsisten di atas 6%. Mengapa? Karena ada momen hari besar keagamaan, di mana kalau kita lihat saat Ramadan dan Idul Fitri kan mayoritas Muslim membayar zakat fitrah dan zakat mal.
Nah, itu masuknya ke dalam LNPRT. Lembaga non-profit itu tadi. Iya. Terus kemudian juga di triwulan 2 2026 kan ada momen Hari Besar Keagamaan yang kita sebut dengan Idul Adha. Nah, ini tentunya banyak masyarakat muslim yang melakukan kurban, baik kurban domba, kambing ataupun sapi. Dan ini juga masuknya adalah di LNPRT karena ini masuk kepada jenis pengeluaran yang terkait dengan keagamaan. Dan kalau kita lihat jumlah produksi pemotongan kurban atau jumlah pemotongan kurban di triwulan 2 2026, lajunya untuk sapi potong itu sekitar 5,76%, kemudian domba 18,7%, dan untuk kambing tumbuhnya 8,7%. Artinya apa? Orang yang memotong sapi, kambing, dan domba ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu, waktu Idul Adha tahun lalu. Jadi jumlah domba, sapi, dan kerbau yang dipotong itu jumlahnya lebih banyak. Kaitannya dengan daya beli masyarakat yang semakin menguatkah, atau jumlah penduduknya yang bertambah kemudian menambah jumlah yang tadi itu? Itu pertanyaan yang bagus, Mbak. Jadi ini adalah faktornya tentunya dua-dua itu. Semakin banyak orang yang memang masuk dalam kategori memang harus berkurban, ya kan? Kan kalau di Islam ada thresholdnya, ya, ada batasnya. Memang kapan kita harus berkurban. Dan yang kedua juga karena artinya tingkat kesejahteraannya masyarakat yang memang mampu dan harus berkurban ini semakin banyak. Tinggi. Ya. Baik, masih dari sisi pengeluaran Ibu, kalau kita lihat net ekspor pada triwulan kedua 2026 ini masih berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan total. Catatan BPS sendiri bagaimana Ibu? Iya, memang untuk triwulan 2 catatan kami adalah laju pertumbuhan ekspor ini lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan impor. Ya, artinya ekspor kita lebih rendah dibandingkan dengan impor. Ya, dan ini makanya di dalam net ekspor atau kita sebut dengan ekspor dikurangin impor, ini memberikan kontribusi negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,78%. Dari struktur impor yang memang dilakukan oleh ekonomi Indonesia sepanjang triwulan 2 2026. Kalau kita lihat dari struktur impor Indonesia pada triwulan 2 2026 itu kira-kira pertumbuhannya adalah 29,32% dan nilainya itu sekitar 55 miliar US dollar. Dan ini naik dari yang sebelumnya 42,4 miliar US dollar. Barang modal juga mengalami peningkatan sebesar sekitar 16%. Dan ini nilainya menjadi sekitar 14,4 miliar US dollar dari yang sebelumnya 12,41 miliar US dollar. Artinya apa? Ada peningkatan impor barang modal dan juga ada peningkatan impor bahan baku penolong. Kalau kita lihat bedah lagi data impor kita, terutama yang bahan baku penolong di triwulan 2 2026, ini impornya yang besar antara lain adalah BBM, lalu kemudian diesel oil, karena tentunya di saat yang kritikal di tengah perang dan ketidakpastian global, pemerintah ingin memastikan stok BBM di dalam negeri ini aman. Ya, jadi impor ini apakah baik atau tidaknya harus kita bedah, dilihat apa maksud dan tujuan dari impor itu. Kalau kita lihat yang di triwulan 2 ini memang terlihat pengamanan BBM menjadi kunci yang dilakukan oleh pemerintah sehingga impor dari BBM ini cukup tinggi. Dan yang kedua adalah selain itu kita melihat ada beberapa komponen bahan baku penolong untuk bahan baku industri ini juga meningkat.
Artinya kalau kita bicara soal ekspor dan impor, apakah angkanya yang terbaik kondisinya ekspor lebih tinggi dibandingkan impor? Karena ini penyumbang negatif terhadap pertumbuhan total, Ibu ya? Iya, tapi tentunya kita harus lihat dulu dalam konteks ya. Iya. Jadi angka Karena itu tadi kan yang dijelaskan soal dalam minyak konteks global dan situasi sebagainya. global. Kalau kita lihat ekspornya kenapa melambat, mungkin karena memang permintaan globalnya lagi lesu karena kondisi perang, begitu kan. Tetapi kalau ditanyakan dalam kondisi normal, gitu ya. Dalam kondisi normal pasti yang paling baik adalah ekspor harus lebih tinggi dibandingkan impor supaya kita bisa mengumpulkan devisa, Mbak. Ya. Dan kalau kita lihat secara kita keluarkan yang migas ya, impor migasnya, maka kalau kita perhatikan untuk neraca perdagangan dari non migas itu positif, surplus. Saat ini terkait dengan minyak global, Ibu ya? Iya, karena memang ada kenaikan impor dari migas, minyak terutama, minyak bumi dan olahannya atau BBM tadi. Tapi kalau kita perhatikan, Mbak, ekspor kita yang non migas cukup tinggi. Bukan hanya cukup tinggi, tetapi tumbuh positif. Jadi tumbuhnya 8,72%. Dan kalau kita lihat neraca perdagangan dari non migas ya, kita keluarkan yang migasnya, bagaimana posisi dari neraca perdagangan non migas, dia positif ya, jadi surplus begitu kalau untuk non migasnya. Baik, catatan lain Ibu, industri manufaktur ini juga tumbuh di periode yang sama tahun lalu. Industri mana yang kinerjanya positif dan mendorong sektor usaha secara keseluruhan? Iya, jadi memang di triwulan 2 2026 ini industri pengolahan tumbuh di 4,52%. Memang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan triwulan 1 2026. Namun demikian, kalau kita perhatikan detail dari subsektor industrinya, maka ada memang sektor-sektor industri yang tumbuhnya lagi tinggi, lagi pesat tumbuhnya. Ada yang tumbuhnya biasa-biasa saja, bahkan ada yang negatif. Kalau yang positif dan tinggi antara lain adalah industri makanan dan minuman, tumbuhnya sekitar 6,51%. Lalu juga ada industri industri tekstil dan pakaian jadi, tumbuhnya 6,36%. Lalu ada industri kulit dan barang dari kulit serta alas kaki, ini tumbuhnya cukup tinggi, yaitu sekitar 11,3%, Mbak. Dan juga ada industri barang galian bukan logam dan industri farmasi dan kimia juga tumbuhnya sekitar 5%. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana share dari industri tersebut. Ini yang kita sebut dengan andil terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Jadi kalau kita melihat siapa sih, industri mana sih yang memang memberikan sumber terhadap pertumbuhan dari industri manufaktur, ya kan? Jadi dia tidak hanya sekedar tumbuh tinggi, tetapi share-nya juga harus tinggi. Itu yang kita sebut dengan industri manufaktur yang memberikan andil terhadap pertumbuhan total industri manufaktur. Siapa industri itu? Pertama adalah industri makanan minuman. Dari 4,52% pertumbuhan industri pengolahan, 2,26% basis poinnya ditopang oleh industri makanan minuman. Jadi artinya hampir 50% dari pertumbuhan industri manufaktur itu ditopang oleh industri makanan minuman. Penting sekali industri makanan minuman ini, Mbak. Artinya masyarakat juga bisa melihat ini sebagai peluang usaha, Ibu ya. Kalau seandainya memang mau membuka usaha begitu, makanan dan minuman masih menjadi yang terkuat. Iya. Kemudian manufaktur. Yang 4 lainnya, kan saya mau menunjukkan 5 subsektor industri yang memang sangat penting dan memberikan andil terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Jadi yang kedua adalah industri barang logam. Karena kan ini terkait dengan hilirisasi ya. Peran industri
barang logam ini ternyata semakin penting, termasuk di dalamnya barang elektronik. Kemudian yang ketiga adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang memberikan andil terhadap pertumbuhan industri manufaktur itu sebesar 0,5% basis poin. Dan berikutnya adalah industri alat angkutan yang andilnya 0,43% basis poin. Dan yang kelima adalah industri tekstil dan pakaian jadi yang andilnya 0,34% basis poin. Ini dari 5 subsektor industri ini sudah memberikan hampir dari 80% dari pertumbuhan industri manufaktur. Baik, kita beralih ke data BPS. Ibu, saya bacakan sedikit data BPS. Maluku Utara ini tumbuh 15,35%. NTB tumbuh 7,42%. Kepulauan Riau tumbuh 6,99%. Kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi daerah, provinsi dalam hal ini, 3 provinsi ini, faktor apa yang membuat 3 provinsi ini bisa tumbuh cukup oke begitu di triwulan 2 2026 ini, Bu? Iya, jadi memang kalau kita lihat Maluku Utara kan tumbuhnya tinggi ya, paling tinggi nih di triwulan 2. Yang kedua NTB, ketiga Kepri, terus keempat Provinsi Gorontalo, dan kelima Sulawesi Tenggara. Mungkin saya bisa highlight yang 3 terbesar pertumbuhan tertinggi. Maluku Utara. Di Maluku Utara ini lagi berkembangnya hilirisasi dari nikel dan turunannya, dan bahkan investasi PMA di Maluku Utara ini mencapai 2,4 miliar US dollar atau sekitar 15,3% dari total PMA nasional. Dan bahkan kalau kita lihat ekspor dan tumbuhnya itu 116,85% secara YoY, tumbuh investasinya ya yang PMA. Dan kemudian kalau kita lihat ekspornya, karena memang industri hilirisasi produk nikel itu lagi berkembang, bahkan ekspornya tumbuh 37,6%, dan industri pengolahannya, jadi karena ini terus outputnya naik dan meningkat, karena dia lagi proses pengembangan industri, bahkan industri pengolahannya saja itu tumbuhnya bisa mencapai 35,84%. Kenapa bisa meningkat? Karena memang lagi muncul komoditas ekspor baru, ada seperti aluminium ingot dan NCMH. Lalu kemudian juga ada aktivitas produksi yang didorong oleh naiknya produksi nickel plate, nickel matte gitu ya, dan produk-produk turunan nikel lainnya. Dan yang kedua yang NTB, kan tumbuhnya juga 7,41% ya, di atas 7%. Ini karena memang aktivitas produksi pertambangannya tumbuh tinggi, terutama produksi konsentrat tembaga, seiring dengan relaksasi kebijakan ekspor konsentrat yang mendorong peningkatan aktivitas produksi hilirisasi tembaga. Jadi ada smelter tembaga di sana yang sudah mulai berproduksi, yang jadi penyumbang tinggi angka itu. Dan sudah ada relaksasi untuk aktivitas pertambangannya, sehingga tambang tembaga sudah berproduksi, dihilirisasi. Ada smelter di sana yang sudah berproduksi, sehingga ekspor tumbuhnya 244% di NTB, gara-gara didorong oleh olahan dari ekspor dari olahan biji logam, yaitu tembaga. Begitu. Dan kalau kita lihat industri pengolahan itu di NTB memang benar-benar didorong oleh industri logam dasar, Mbak. Bagaimana dengan Kepulauan Riau, Ibu? Nah, Kepulauan Riau ini menarik. Kepulauan Riau ini adalah suatu perekonomian yang cukup diverse atau diversifikasi. Ada memang yang wilayah berbasis industri pengolahan seperti Batam, kita tahu industrinya sangat masif di sana dan relatif bervariasi, serta basisnya adalah industri berbasis teknologi kalau di sana. Ada juga Pulau Bintan yang memang berbasis pada tourism, ada Kepulauan Natuna yang memang basisnya migas, juga Anambas. Jadi kalau kita lihat Kepri, ini industri pengolahannya
tumbuh 6,11%, didorong oleh kuatnya ekspor barang-barang elektronik dari Pulau Batam. Dan kemudian juga meningkatnya industri galangan kapal di Batam dan beberapa investasi di kawasan industri baik di Pulau Batam maupun Pulau Bintan. Jadi memang posisi strategis Kepri ini telah dimanfaatkan secara optimal sehingga investasi bisa terus masuk dan kemudian industri bisa terus berproduksi. Bahkan kalau kita lihat karena ini posisinya dekat dengan Malaysia dan Singapura, ini wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau itu juga tumbuh tinggi. Terutama wisatawan mancanegara dari Singapura dan juga dari Malaysia. Ini total kunjungan wisatawan mancanegara naik sebesar 8,59%, begitu. Baik Ibu, saya highlight sedikit, kita sudah membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi seputar konsumsi rumah tangga, kemudian belanja online, LNRT, kemudian pemerintah, ekspor, industri manufaktur, dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah, dalam hal ini provinsi. Kalau secara umum begitu, secara komprehensif, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di 5,29%. Nah, apa yang Ibu sebagai Kepala BPS ingin sampaikan kepada masyarakat terkait dengan angka 5,29% ini dengan seluruh penjelasan yang sudah tadi Ibu paparkan? Iya. Jadi kalau saya boleh sampaikan angka pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,29% ini bukan sekedar angka di atas kertas, Mbak. Tetapi angka ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia itu masih terus tumbuh dan bergerak. Dunia usaha terlihat berkembang. Lapangan kerja juga terlihat bertambah sebesar 522.000 di triwulan 2. Dan juga kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang baik ini sebenarnya tidak hanya harus tinggi, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi artinya Indonesia punya momentum baik untuk terus mendorong pertumbuhan ekonominya semakin berkualitas ke depan. Baik, terima kasih Ibu Amalia Adininggar Widiasanti, Ibu Winnie, Kepala Badan Pusat Statistik yang sudah berdialog bersama kami di Sindo Prime pada malam hari ini. Yang terbaik untuk negara kita Indonesia, dan terima kasih untuk data-data statistik yang sudah dihasilkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Ya, pemirsa, saya sudah Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube kami Sindo News serta Sindo Podcast, dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Yudi Handia mengajak Anda berdoa supaya negara kita semakin aman, nyaman, dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih banyak, sampai jumpa.